Salam kasih abadi di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Resapi GKJ Margayudan. Saudaraku, sebelum kita menerima berkat rohani sapaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapakku yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, izinkan kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Sebelumnya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapa, sungguh indahnya pada pagi hari ini, karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan menyediakan apa yang telah kami perlukan, yaitu kita bisa menatap hari ini. Engkau memberikan matahari yang selalu menyinari, dan Engkau telah menyediakan air untuk mengguyur badan kami dan menetesi tenggorokan kami. Saat ini Bapa, kami datang untuk menerima sabda-Mu, yaitu makanan rohani. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Berkat-Mu ya Bapa, pada hari ini kami sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang kita terima dengan judul Ibu bijak, anak bahagia. Dan bacaannya di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17. Dan demikian firman-Nya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membawa anak pada Kristus adalah kewajiban sekaligus kehormatan seorang ibu. Karena apa? Ibu adalah yang mengandung dan juga yang melahirkan dan juga yang menyusui. Tentunya hatinya akrab dan tertanam di dalam putranya. Saudaraku yang terkasih, kisah nyata ada seorang ibu yang hidupnya sangat sederhana. Dia mempunyai 2 orang anak, yang satu laki-laki bernama Mengpo dan yang perempuan bernama Mengwa. 2 anak ini tinggal bersama mamahnya atau ibunya, Mengpo dan Mengwa, dan ibunya bernama Menglan. Warga kecil ini tinggal di rumahnya yang dekat sekali dengan makam atau kuburan yang jauh dari kota. Tetapi kedua anaknya ini dilihatnya gerak-geriknya seperti orang yang melayat, tidak berbicara atau berkomunikasi, maka dia sangat diam, jarang berkata-kata, sepi. Ibunya mengawasi, maka ibunya mengajak pindah rumahnya dekat pasar tradisional. Ini Mengwa menirukan kata-kata para penjual atau pedagang di pasar itu.
seperti penjual daging dan lain-lainnya. Sangat ramai sekali. Berkata dengan kakaknya, Mingpo juga berteriak-teriak seperti pasar. Saudaraku, ibunya mengawasi seperti itu. Lalu ibunya juga mengajak lagi. Ibunya mengajak lagi, yaitu memikirkan nanti bagaimana anak kami. Maka ia keluar dari pasar itu. Lalu dia melihat nanti anak depan, masa depannya. Maka akhirnya dia pindah di dekat sekolah. Sejak itu Mingpo dan Minghua menirukan anak-anak sekolah. Lalu ibunya juga memasukkan anak itu sekolah, dan dia belajar membaca, juga buku-buku yang dibaca, dan gurunya sangat senang karena anak ini sangat rajin. Setelah dia selesai sekolah itu, dia berguna bagi orang tuanya. Dia kenal dengan seorang filsuf, dengan Mingpo dan Minghua. Dia berhasil diajaknya filsuf itu, sehingga dia memiliki kepandaian yang benar-benar berhasil, memiliki keahlian. Maka dia dipakai dan bekerja sama dengan filsuf itu. Dia membantunya, memiliki seperti itu. Ibunya sangat senang. Mingpo dan Minghua lalu dia ikut kepada filsuf itu, dan juga dia menjadi anak mamah yang bijak, sangat memperhatikan, dan masa depannya makin nyata. Ibunya merasakan kebahagiaannya yang mendalam. Dan anak itu sekarang sudah besar dan menjadi terkenal. Dia bekerja, Mingpo dan Minglan menjadi contoh suri teladan di kanan kirinya dan juga di masyarakat. Ibunya semakin tua, semakin mendekat kepada Tuhan, dan dia diajak berdoa. Lalu dia mengadakan mezbah keluarga. Ibu ini juga seperti yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu seorang ibu yang berjasa, Eunike dan Lois, neneknya Timotius. Sejak Timotius kecil, tertulis di dalam Timotius 1 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, sejak kecil dalam hidupnya selalu diajak nenek dan ibunya mendekat kepada Tuhan. Akhirnya setelah besar, sudah lepas, dia berjalan, dia melihat jalan yang telah dibentangkan Tuhan. Dia melihat jalan terang, dan hidupnya Mingpo dan Minghua selalu dekat dengan Tuhan dan menjadi kehormatan bagi orang tuanya. Orang tuanya sangat berterima kasih sekali karena Tuhan telah meluluskan permohonannya. Setiap hari dia berdoa dengan menyebut nama anaknya Mingpo dan Minghua. Akhirnya anak itu bisa dilepas, dan dia sekarang sudah dewasa
Dia sekarang menjadi teladan di dalam kampungnya, di dalam gerejanya. Dia pelayanan di dalam gerejanya. Perkataan ibunya yang besar sekali, berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa lolos mendidik anaknya. Maka dari itu, ibu bijak, anak berbahagia. Demikian saudara-saudaraku, kisah yang hanya sekelumit ini, tetapi mengingatkan kita kepada ibu-ibu, supaya ibu-ibu juga seperti Mama Menglan ini bertanggung jawab tentang kehidupan anaknya di masa depan. Kiranya renungan ini bisa menjadi suri teladan bagi semua kaum wanita. Mari saudaraku, kita perhatikan anak-anak kita. Saat ini banyak sekali godaan-godaan, tetapi kalau kita tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam genggaman tangan kasih-Nya, maka anak-anak kita bisa berjalan mulus dan menjadi orang yang bisa menjadi teladan di kanan kiri kita. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan hikmat marifat kepada kaum wanita yang benar-benar merindukan anak-anaknya sukses di dalam kehidupannya. Demikian saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam resapi yang akan datang. Kami percaya Tuhan selalu berserta. Obi the Lord. Amin.